Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, saya banggakan para dewan juri, hadirin yang saya muliakan. Dalam kesempatan yang baik ini, hal pertama yang saya ucapkan adalah selamat datang di RW 7. Jadi di waktu yang diberikan kepada kami, izinkan kami untuk menyampaikan ekspos dan presentasi selain pandang tentang RW 7, RW yang sangat dicintai oleh warganya, RW yang selalu dirindukan ketika warganya bepergian ke luar RW 07. RW 07 adalah sebuah wilayah yang berada di tengah-tengah, merupakan bagian dari Dakwah Cemangkola. Di belakang kami, yaitu di bagian selatan, wilayah RW 7 berbatasan dengan RW 10 Kelurahan Derwati, kemudian di bagian timur RW 14 Kelurahan Cisarantan Kidul, Kecamatan Kedebage, kemudian di bagian utara sebagian RW 14 Kedebage dan sebagian RW 9, bagian baratnya adalah RW 9 Cemangkola. Kami adalah RW paling gemuk, Pak. Jadi 14 RT harusnya sudah dimekarkan. Dari 717 kepala keluarga berjumlah 2.217 warga. Jadi iya Pak, bingung. Tapi itulah dinamika yang berkembang di kami di RW 7. Tampaknya warganya senang untuk berkumpul, berhimpun, berkegiatan Pak. Itu yang kami tangkap. Di tahun 2010 RW 7 membidangi kelahiran dua komponen kemasyarakatan, yaitu RW Siaga dan Bank Sampah Mitra Sejahtera. Untuk itu, silakan bagian. Di kesempatan ekspos pada pagi ini ada 5 yang ingin kami sampaikan. Tadi yang saya sampaikan adalah batas wilayah dan kependudukan, kemudian bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, sosial, budaya, agama, dan terakhir lingkungan. Kita sekarang ke bidang kemasyarakatan. Karena RW 07 itu berada di tengah-tengah Pak, jadi di belakang kami juga ada wilayah kelurahan kami, sudah beda RW, kemudian sebelah utara. Pokoknya RW 7 posisinya terjepit Pak. Jadi kami untuk masalah keamanan, kita lihat ke keamanan. Jadi kami akhirnya menempatkan sentralisasi keamanan di pintu gerbang masuk ke RW 7. Jadi kalau malam hari, maaf saja kalau ada bapak ibu bepergian ke wilayah sekitar RW 7, ada yang ditutup, karena itu adalah salah satu cara kami untuk mensentralisasi keamanan. Jadi kami terpaksa hanya satu pintu yang dibuka Pak, karena kalau dibuka ini akan disinyalir akan rentan untuk hal-hal yang sepertinya gangguan kamtipmas. Lanjut ya. Kami juga, saya pikir seperti hanya di RW yang lain, ini adalah hal yang rutin kami lakukan, karena memang dengan kerja bakti itulah banyak hal yang kita lakukan selain silaturahim. Kami juga ingin mengoptimalkan kebersamaan, dan yang paling penting adalah bagaimana menjaga lingkungan itu agar tetap nyaman, terhindar dari banjir. Walaupun kita sudah sama-sama tahu bahwa lingkungan di Riung Bandung ini sudah tidak bisa kita hindari, memang rentan banjir. Lanjut kalian. Yang berikutnya adalah masalah ekonomi Pak. Jadi ekonomi adalah menjadi konsentrasi kami Pak. Ini yang kami angkat adalah pada saat awal-awal terjadinya COVID, kami berpikir selain masalah kesehatan, ekonomi adalah hal yang paling terpukul Pak dengan adanya pandemi. Untuk itu pada tanggal 16 Februari di saat COVID sudah mulai masuk ke lingkungan kita, kami mengadakan digital marketing 16 Februari 2020. Kami mendatangkan ahli digital marketing, kami mengadakan pelatihan internet digital marketing. Artinya apa? Ketika kami sudah mulai dibatasi, warga tidak boleh bepergian, sementara ekonomi harus tetap berjalan, kehidupan harus tetap berlangsung, the show must go on. Akhirnya kami mengadakan waktu itu masih Pak Lurah Adit, beliau yang membuka kegiatan digital marketing. Masih ada Pak ya? Jadi kami mengadakan pelatihan itu, kami memberdayakan masyarakat. Jangan sampai mereka ketika bisa melakukan kegiatan sesuatu itu hanya di perjualan, sementara kami dibatasi. Akhirnya bagaimana mereka bisa paham teknologi sehingga
mereka bisa berjualan di rumah karena memang semuanya serba dibatasi. Kemudian kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya untuk menumbuh kembangkan. Kami ingin tetap konsentrasi di ekonomi, Pak. Lanjut Pak ya. Nah ini Pak, di sosial, budaya, dan agama kita sama-sama tahu bahwa 2 tahun terakhir ini COVID betul-betul menjadi hal yang sangat menakutkan, tidak hanya di lingkungan kita tapi di seluruh negeri kita. Nah, kami membentuk sebuah tim gugus COVID. Ini termasuk yang saya gunakan adalah betul-betul sebuah penanganan yang tidak akan terlupakan, Pak. Karena apa? RW 07 itu juara, Pak. Panjangannya juara COVID. 447 Pak warga kami yang terpapar, dan menyedihkannya 16 orang harus meregang nyawa, meninggalkan kita semua. Dan ini menjadi catatan kelam bagi kami di RW 7. Untuk itu kami concern, Pak, di gugus RW 7, sehingga kami melupakan kegiatan-kegiatan RW. 2 tahun persis kami meninggalkan sebuah kegiatan. Selain tidak bisa, kami juga dilarang. Maka inilah lewat gugus COVID ini kami betul-betul mendharmabaktikan, mewakafkan pikiran dan tenaga kami. Bagaimana kami melayani warga yang sedang isoman, menjadi media komunikasi dengan tenaga kesehatan. Jadi ketika ada warga yang terpapar, kami tidak biarkan mereka untuk selangkah pun keluar dari rumah. Tapi kami bikin posko di depan, kita layani warga. Jadi semuanya ada hal yang ditumbuh kembangkan, Pak. Warga bisa juga memberikan sumbangan seperti apa, digantungkan. Kalau hal yang di luar kemampuan kami komunikasikan dengan dokter, baik itu pemberian obat maupun konsultasi kesehatan. Kemudian RW Siaga, Pak, ini adalah salah satu yang komponen kepengurusan yang kami banggakan karena lahirnya berbarengan dengan bank sampah. Jadi RW Siaga tadinya berawal dari ternyata kebutuhan masyarakat dari pengurus itu sudah dilayani, Pak. Nah, sehingga waktu itu RW Siaga dibutuhkan untuk mendampingi kita, betapa RW itu harus lengkahnya. Nah, makanya kami menggunakan beberapa langkah-langkah lewat RW Siaga itu. Yang pertama adalah preventif. Jadi ada tenaga pendampingan bagi RW. Jadi ketika ada kegiatan apapun, hal yang sifatnya preventif, RW Siaga yang mendampingi. Kemudian kami juga ada promotif, Pak, memberikan pencerahan bagaimana menciptakan kehidupan yang sehat, itu juga lewat RW Siaga. Nah, kemudian kita bertanya, kan kas RW terbatas, dari mana dananya? Kami memiliki dana sehat. Nah, dana sehat inilah yang akan membuat RW Siaga ini berjalan. Salah satu contoh, Pak, yang mungkin ada juga di RW lain. Jadi ketika para pengurus RW Siaga itu yang punya kendaraan, mereka kita catatkan kendaraannya 24 jam boleh dipakai kalau ada warga yang membutuhkan. Ini salah satu yang ditumbuh kembangkan oleh RW Siaga. Kami berkali-kali lewat RW Siaga mengadakan kegiatan geliat sehat, donor darah, pemeriksaan lansia, semuanya dipusatkan di RW 7. Ini sudah rutin kita lakukan tiap tahun. Hanya saja lagi-lagi karena COVID 2 tahun tidak dilaksanakan. Mudah-mudahan seiring dengan berlalunya COVID ini bisa dijaga lagi. Lanjut saja. Nah, ini untuk sosial, budaya, dan agama. Saya pikir kegiatan yang umum pada umumnya kami mengadakan kegiatan rutin. Kalau di kami rata-rata kegiatan RT itu pengajian ada yang mingguan. Seperti di RT saya itu mingguan, Pak. Kami selenggarakan kalau ada yang sering di RW 7 tidak di rumah, Pak. Kami menggelarnya di jalan. Untuk apa? Maksudnya supaya kalau ada kegiatan pengajian itu dengari wulgen tuan rumah. Jadi cukup. Dan yang kami adakan sambil menunggu warga dan pengajian tiap bulan. Kami pengurus RW mengadakan pengajian, tapi pelaksanaannya di RT. Biayanya dari mana? Ya, dari kami, Pak, dari RW. Silakan, Pak. Nah, ini ada sekilas posbindu, nanti akan tanyanya oleh Bu Dini dari PKK. Jadi ini juga merupakan satu yang selalu kita pantau kegiatannya. Dan terakhir kami dari Posyandu dapat bantuan timbangan dari Ketua DPRD Kota Bandung, Pak Haji Tadi Rusmawan. Nah, ini Pak, ini yang barangkali dalam prosesnya kami agak sedikit ditertawakan. Kenapa di hari ini kami masih ingin mengadakan kegiatan taman bacaan masyarakat atau perpustakaan? Pasti pertanyaan yang klasik muncul, karena membaca buku semuanya sudah ada di smartphone. Tapi bagi kami bukan itu, Pak. Ketika ada semangat dari beberapa kawan, beberapa warga, Pak, saya punya kelebihan buku,
Masa dijual nyewa? Ada nggak Pak RW untuk atau menghimpun dalam sebuah lahan? Saya berpikir keras, sekarang tidak mungkin mengadakan perusahaan. Kebetulan ketua PKK kami juga adalah penggiat di perpustakaan. Akhirnya kami berunding, kenapa disini-sinikan nggak apa-apa, yang penting ada hal lain yang bisa kita tumbuhkan. Akhirnya diresmikan juga oleh Pak Adit waktu itu Taman Bacaan Masyarakat. Itu ada Bu Guli hadir. Nah, ini Pak pengurus-pengurusnya yang Pak seragamnya. Jadi ditempatkan di gedung serbaguna kami, difasilitasi wifi, passwordnya kami sebar ke seluruh warga. Silakan warga yang kesulitan untuk koneksi datang ke serbaguna, asal tidak membuka konten yang tidak benar. Jadi ternyata surprise sekali, meskipun segala informasi sudah ada di smartphone, tiap minggunya ada. Ini manajernya Pak, Ibu Dini Susanti. Jadi tiap minggu itu ada, dan saya salut tanpa digaji petugasnya hadir Pak. Makanya waktu kita kasih support tidak dikasih seragam Pak, seperti itu. Tapi setiap saya nengok ke sana, ada aja yang menteri makanan sampah. Artinya apa? Ini adalah sebuah hal yang positif, meskipun sebagian orang memandang, wah, menaulah perusahaan. Itu Pak, salah satu komponen kepengurusan yang kami lahirkan sekaligus kami banggakan. Lanjut saja. Dan ini untuk yang lingkungan Pak, ini juga termasuk yang sangat saya banggakan Pak. Ini yang lahirnya berbarengan tahun 2010 ya Pak Bambang ya. 2010, manajernya sekretaris RW Pak Bambang Sugianto. Banyak Bambang Pak di RW 7. Nah, jadi ini sudah berjalan Pak 10 tahun. Anggotanya sudah banyak. Bayangkan, kita membuang sampah selesai, tidak ada harga yang banyak. Tapi dengan bank sampah Pak, yang sudah 12 tahun kami laksanakan, saya mendengar langsung kalau ada kegiatan dalam seminggu 2 kali ya Pak. Dalam seminggu 2 kali saya tanya, Bu Pak, ke Karawas Pak, kadang-kadang Abi badan yang mengicu, tidak punya uang. Ternyata dia punya uang. Dia itu di bank sampah itu ambil itu. Itu loh Pak. Jadi dari hal-hal yang kami ekspos ini, ada beberapa yang menjadi concern kami. Salah satu dari itu adalah ekonomi Pak tadi. Kami juga memiliki satu koperasi, saat ini juga belum berbadan hukum, tapi sedang kita ajukan. Anggotanya 24, gitu ya. Cuma kalau di kita kan koperasi simpan pinjam, kebanyakannya mah jarang ada yang simpan Pak. Gitu. Kalau dia ada 7, nggak tahu pada lain, pada kali sama. Itu barangkali yang disarankan. Ayo Pak, saya. Nah, ini adalah beberapa aktivitas pembangunan kami sebagai RW 7 penerima manfaat yang kami terima lewat Musrembang, PIPPK, Bankel maupun RSS Dewan. Waktu itu ini gambar yang ada di hadapan Bapak Ibu adalah ketika sehari setelah saya dilantik langsung turun. Berarti yang mengajukan waktu itu Budi. Ini sudah langsung diwakili. Kami juga waktu itu mengajukan PJU Pak. Kenapa PJU? Karena di kami ini rapat gangguan kamtipmas. Saya berpikir minimal kalau diterangin jalannya mah bangsa teh mawannya datang, dan ternyata itu efektif. Tinggal satu jalur lagi Pak yang belum terang. Mudah-mudahan tahun ini bisa turun. Maaf. Nah, ini adalah profil lingkungan kami, dan yang paling bawah adalah para pejabat ketua RW yang pernah memimpin RW 7. Jadi saya ini RW ke-8 Pak. Tanggal 28 Juli jabatan saya akan berakhir. Mudah-mudahan RW yang akan datang bisa meneruskan tongkat estafet ini dengan baik, tentunya lebih baik lagi. Lanjut Pak. Nah ini, terima kasih. Ini adalah struktur kepengurusan kami. Inilah yang sehari-hari mendukung, melayani masyarakat. Yang namanya pengurusan Pak, itu sosial itu begitu. Sisa waktu dari pekerjaan, sisa waktu dari keluarga. Yang aktif banyak, yang tidak aktif banyak. Yang datang saat pelantikan juga ada. Tapi kami memang tidak pernah memberikan beban apapun. Ini adalah organisasi sosial. Terakhir, sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya menyampaikan pantun sederhana. Jalan-jalan ke lereng Anteng, enaknya berangkat pagi. Kita doakan ketua LPM yang ganteng agar segera menikah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Ketua Panitia Profil, yang saya hormati Ketua PKK Kelurahan yang mewakili juga hadirin sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih waktu yang tadi diberikan kepada saya. Alhamdulillah, pada hari ini kami akan mempresentasikan program-program PK yang telah dilaksanakan maupun kendala-kendala yang dihadapi selama kami mengadakan kegiatan-kegiatan di RW 07. Hadirin sekalian, kami berpijak dari Bapak dan Ibu sekalian, mengawali kegiatan PKK, kami berpijak dari dikeluarkannya SK pengurus PKK RW 07 nomor 33 dan seterusnya, yang di situ ada ketua, bendahara dan sekretaris. Kami juga dibantu oleh Poktan 1 dan Poktan 4. Juga kami di situ juga ada SK dari TPP Kelurahan, yang ada SK-nya dari pengurus PKK R1 dan sampai R14 dan RT 1 sampai 14 dan posyandunya. Juga ada di kami tersedia posyandu, pospindu, juga pengembangan lainnya, Bina, BKL, BKR dan BKB. Itu semua ada di RW 07 yang fungsi dan tujuannya masing-masing berbeda-beda. Dan tiap bulan kami mengadakan pertemuan PKK yang isinya tentang pengarahan, laporan-laporan dari setiap RT, juga laporan-laporan dari pengurus RW, juga ada pemateri dari luar, baik pemateri dari yang tapi tidak keluar dari 10 program PKK. Jadi semua pemateri itu yang program PKK tidak keluar dari 10 program PKK. Nah, kami dibantu oleh Poktan 1 sampai Poktan 4, Poktan 1 yaitu Pancasila dan Agama. Pak Jen bisa? Dibantu oleh Poktan 1 dan Poktan 4 sampai 4. Yang pertama Poktan 1 yaitu mengadakan tentang Pancasila dan Agama. Kami mengadakan pembinaan pola asuh anak dan remaja digital atau disingkat dengan PAREDI, diisi dengan taklim pengurus PKK yang dikatakan kalau dalam misalnya ini Odo Wali Lembar ya, dan terjemahnya itu diikuti oleh pengurus PKK dan warga PKK juga. Dan selanjutnya tarik anak dan remaja yang dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman. Keduanya mengadakan kegiatan PUSPPP, Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan PSDM, Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat. Pesertanya kader dan warga yang dilaksanakan di GSD dan pembawa materinya dari kelurahan. Kegiatan Pospindu lansia, perlu diketahui bahwa Pospindu di kami itu ada kurang lebih 285 dari 60 tahun ke atas. Kegiatannya penimbangan berat badan, pengukuran tekanan darah, jadi tensi. Jadi diadakannya tiap bulan Pospindu itu. Kegiatan kami diadakan kegiatan sosial budaya. Di kami ada juga grup paduan suara dan marawis. Cuman selama COVID tidak ada latihan grup paduan suara dan marawis itu karena tidak boleh berkumpul. Taman RW kita tidak punya taman tersendiri, hanya ya di pinggir GSD itu ada taman sedikit, walaupun sedikit kita kelihatannya GSD itu asri dan nyaman. Kedua, Poktan 2
tentang koperasi dan keterampilan. Tadi Pak RW sudah mengatakan bahwa di kami ada TBM, Taman Data Masyarakat Cerah. Di situ TBM di kami sudah standar nasional, sudah ada yang datang dari pusat untuk mendidik pengolahan perpustakaan. Dan rutin tiap hari Minggu kita mengadakan kegiatan di PDM yang tadi sudah disampaikan Pak RW. Juga koperasi ada koperasi RT dan koperasi umum. Koperasi saya di Masjid Baitur Rahmah yang modalnya sampai 4 jutaan itu koperasi saya di Masjid Baitur Rahmah. Juga koperasi Nikah Salu yang itunya koperasi RT yang pemilihannya itu terutama ibu mereka. Ketiga, belum punya PAUD ya. Kita belum punya PAUD, hanya kita punya Ekarsari dan yang sudah ada di operasionalnya. Bapak Ibu sekalian, ada kegiatan yang kerjasama dengan RW yang tadi Bapak sudah lihat di pertama, yaitu senam dan pengajian RW yang setiap bulan dilaksanakan ya. Juga terbentuklah Muslimah Baitur Rahmah yang di bawahnya dia ada 17 majelis taklim yang tiap RT sudah punya majelis taklimnya. Kegiatannya taklim, juga ada sosial kemasyarakatan, Jumat berkah dan infak kelas. Jadi kita tiap Jumat memberikan infak sodaqah atau Jumat berkah pada yang lewat, yang digawangi oleh Muslim Baitur Rahmah dan PKK. Pekan 3 dan Sanang Pangan Pekan 3 dibantu oleh Pekan 3. Bank sampah tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah punya bank sampah. Kedua, buruan saya merupakan sebuah program urban farming yang digerakkan oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan tujuan untuk menanggulangi permasalahan pangan. Di kami tidak punya tersendiri buruan sayanya, tapi hanya tiap rumah punya. Sejumlah mungkin kalau kami di data sudah 167 rumah yang sudah punya buruan sayanya. Buruan sayanya termasuk juga uang hidup, toga, obat, ya, dan tanaman keras. Ya, di kami sudah melaksanakan buruan saya. Juga Pekan 3 itu mengadakan UP2K dan UMKM. Maksudnya UP2K itu salah satu program penanggulangan kemiskinan bagi ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu yang ditinggalkan oleh suaminya, mau didorong mereka harus kerja keras. Bagaimana caranya untuk meningkatkan ekonomi keluarga dengan jalan misalnya menjual gorengan atau ada bakso goreng di situ, ada semuanya, ada ibu-ibu yang menjual atau door-to-door ya. Itu PKK juga mengadakan begitu. Juga UMKM misalnya mikro kecil dan menengah merupakan bisnis yang dilakukan oleh mandiri sendiri. Misalnya ada bawang goreng, manolamun, juga ada yogurt ya. Kita sudah rutin dilaksanakan juga ini. Yang itu udah keluar, udah dijual keluar, malah masukkan ke yogurt masuk ke toko-toko dan ke swalayan. Dan Pekan 4 kesehatan dan lingkungan. Di kami sudah melaksanakan PHBS. PHBS itu perilaku hidup sehat dan bersih. Kita sudah melaksanakan PHBS. Pertama, kita memberikan akses eksklusif untuk PHBS-nya. Penyemangat balita tiap bulan dilaksanakan, juga menggunakan air bersih, menggunakan jamu sehat dan makan sayur dan buah. Itu yang kami kembangkan kepada PKK, baik melalui WA group atau kita pertemuan rutin tiap bulan. Kami suka memberikan bagaimana cara PHBS, aplikasi PHBS itu. Nah, warga peduli itu kami tidak ada, hanya kami memberikan penyuluhan tentang bahayanya AIDS. Kita ngambil pakar dan luar, kita memberikan ceramah tentang AIDS ke masyarakat.
Posyandu tadi sudah di sama Pak RW. Posyandu itu mungkin pos pelayanan terpadu yang dilaksanakan sebulan sekali tiap tanggal awal bulan. Ya, kita langsung disatukan dengan pos bidu karena mungkin kami mestinya pos bidu itu dipisahkan ya, karena terus terang aja bahwa lansia kalau waktu ada kegiatan pos bidu yang datang sedikit Pak, jadi kami tidak bisa bekerja mau kami sekarang masih disatukan dengan posyandu. Nah, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pos bidu, kegiatan ibu dan anak, KB, imunisasi, gizi, dan pencegahan penanggulangan diare. Itu mungkin kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PKK selama kami sebagai pengurus. Mungkin dalam kegiatan itu ada kendala-kendala yang dihadapi, tapi kami bisa menanggulanginya. Kita gotong royong bersama-sama bagaimana cara jadwalnya. Kadang-kadang ada tugas dari kelurahan yang harus dikerjakan besok, kami gotong royong sama-sama dikerjakan karena harus on time ya, artinya harus berburu karena kadang-kadang yang ngasih waktu itu cuma beberapa hari harus dikerjakan. Jadi kita harus gotong royong. Dan kesimpulannya bahwa kegiatan program PKK di kami itu sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh pemerintah, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksananya. Itu saja mungkin dari PKRSU yang telah bisa mempersatukan. Terima kasih. Mungkin ada hal yang tidak begitu Bapak terima, mohon maaf sekalian karena mungkin ada kekurangan kelebihannya dari PKK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada yang perlu dibuka, masih ada waktu ya Pak. Ini ada laporan administrasi yang publik, ada laporan-laporannya kami bawa, notulen pertemuan PKK, juga buku ekspedisi, buku surat keluar dan masuk, buku tamu, buku daftar hadir, inventaris, buku kegiatan-kegiatan, buku kas bendahara PKK, buku swadaya, struktur organisasi, biodata pengurus PKK dan RT kalau memang ibu bapak sekalian mau ngecek dibawa kepada kami semuanya. Terima kasih. Ini ada kegiatan pembukuan semuanya. Bisa kalau di spot nanti silakan masukkan juga, maka silakan ada di bawah sampai tinggi berat. Terima kasih. Dan ini saya kasihkan pada ini laporan fisiknya saya kasihkan kepada ketua DPRD untuk menerima laporan dari kami tentang profil kelompok PKK. Terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.